Murong Yi ditangkap oleh Xuan Yue. Murong Yu duduk, wajahnya muram seperti air. Siapa Xuan Yue? Xuan Yue muncul dalam benaknya untuk pertama kalinya. Ini adalah wanita dengan sifat yang luar biasa, dengan jutaan wajah. Awalnya, saya ingin Fan Tong menjadi wajahnya. Pada saat itu, jika tidak terjadi bahwa binatang naga menyerang kota, saya khawatir Murong Yu akan memutuskan dengan Xuan Yue dan yang lainnya pada saat itu. Kemudian, ketika Murong Yu bertemu lagi, dia berada di sarang lama binatang naga itu. Pada saat itu, Murong Yu menggunakan mayat binatang naga itu untuk hampir membunuh Xuan Yue. Setelah itu, Murong Yu tidak pernah memiliki persimpangan dengan Xuan Yue atau bahkan kota Xuanxing. Namun, wanita ini benar-benar menangkap putranya. Ini membuat Murong Yu marah dan ingin membunuh. Gadis iblis itu datang ke dekat sekte suci dan kebetulan bertemu dengan Murong Yi, lalu Murong Yi ditangkap. Awalnya kami bahkan tidak tahu alasannya. Akhirnya kami tahu bahwa 10 wanita gadis iblis itu berselingkuh. Dan mereka misterius. Putri dari penguasa kota Star City. Kami sama sekali bukan lawan dari kota Xuanxing, jadi kami hanya bisa mengirimi Anda pesan. Zhao Ziqing berkata perlahan, tetapi ada sedikit nada bersemangat dalam nadanya. Gadis iblis itu seharusnya tidak menangkap Zhou Murong Yi karena hubungannya sendiri. Aku khawatir dia telah jatuh cinta pada Murong Yi. Dengan cara ini, Murong Yi tidak akan memiliki kekhawatiran tentang hidupnya untuk saat ini. Namun, bagaimana mungkin anakku dihina oleh gadis iblis Xuan Yu? Hati Murong Yu penuh dengan niat membunuh, dan dia ingin segera membunuh kota bintang mendalam dan membantai seluruh kota bintang mendalam hingga bersih. Namun Xuanxing adalah seorang yang kuat di ranah Raja Surgawi. Setelah bertahun-tahun, aku bertanya-tanya apakah dia telah menembus ranah dan mencapai ranah Kaisar Surgawi. Jika hanya di ranah Raja Surga, dengan kekuatan Murong Yu, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika dia mencapai ranah Kaisar Surga, Murong Yu sama sekali tidak akan menjadi lawan-lawan. Jangan panik, tidak ada yang bisa menggerakkan anakku, kata Murong Yu ringan, dengan niat membunuh dalam nadanya. Kemudian dia menghibur Yu Mengqing beberapa kata lagi, dan sosoknya menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di kota Xuanxing. Melangkah keluar dari dunia Hetul Wushu, Murong Yu hanya melayang di langit di atas kota bintang mendalam. Tentu saja, dia melakukan ini hanya ketika dia tidak terlihat. Untuk pertama kalinya, Murong Yu merasakan keberadaan Murong Yi. Di rumah penguasa kota, Murong Yu sedikit mengernyit, melangkah keluar, dan berjalan ke rumah penguasa kota. Aura yang kuat tersebar ke segala arah di dalam City Lord's Mansion, dan yang paling kuat berada di tengah-tengah City Lord's Mansion. Itu adalah Lord of Xuanxing City, Xuanxing. Aura kuat lainnya seharusnya adalah para penguasa City Lord's Mansion. Murong Yu menyembunyikan dirinya, seolah-olah memasuki negara tak berpenghuni, terbang melintasi langit, dan akhirnya langsung menuju ke sebuah rumah mewah di dalam City Lord's Mansion. Begitu dia memasuki rumah besar ini, napas cabul dan kotor terus terpancar darinya. Semua wajah tampan, kecuali para gadis cantik yang tampak seperti banci, terus berjalan di sekitar rumah besar. Ini seharusnya adalah wajah-wajah Xuan Yue. Bagi orang-orang ini, alis Murong Yu hanya sedikit mengernyit, dan dia tidak ingin ikut campur. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri, dan mereka bersedia menjadi wajah Xuan Yue, apa hubungannya dengan dia? Hanya saja Xuan Yue tidak boleh mengulurkan tangannya kepada putranya. Itu adalah skala kebalikannya. Mengejar napas Murong Yi, Murong Yu akhirnya memasuki sebuah aula. Baru saat ia tiba di aula, Murong Yu menjadi marah. Dekorasi aula utama sangat mewah, tetapi kemewahan itu penuh dengan suasana cabul dan kotor. Ini bukanlah alasan kemarahan Murong Yu, melainkan dua orang di aula itulah yang membuatnya marah. Tepatnya, mereka adalah Xuan Yue dan Murong Yi. Saat ini Xuan Yue telanjang dan menari di aula. Tindakan itu, perilaku itu sangat provokatif, sangat cabul dan kotor. Di sisi lain aula adalah Murong Yi, yang benar-benar telanjang. Pada saat ini, seluruh tubuh Murong Yi memerah, matanya berkedip, dan teriakan, hehe, keluar dari tenggorokannya. Ia melihat bahwa matanya penuh dengan hasrat dan menantikan Xuan Yue, yang berusaha sekuat tenaga untuk memprovokasi dan menggodanya, dan ia hampir akan bergegas untuk mendorong Xuan Yue kepadanya. Namun,
mungkin itu adalah jejak akal sehat terakhir yang menghentikan Murong Yi untuk bergegas maju. Mungkin akal sehat terakhir memberitahu Murong Yi bahwa ia tidak boleh melompat ke atasnya. Kalau tidak, dia akan jatuh ke jurang dan tidak akan bisa berdiri lagi mulai sekarang. Hati Murong Yu menjadi marah, dan niat membunuh yang tak berujung melesat keluar, dengan aura pembunuh. Namun, dia tidak segera melakukan apapun, tetapi hanya menatap Murong Yi dengan wajah terdistorsi dengan dingin. Pada saat ini, Xuan Yue mendekati Murong Yi, menari-nari di sekelilingnya, menggosok-gosok tubuh Murong Yi dari waktu ke waktu, merangsang hasrat Murong Yi. Api itu terus membumbung tinggi. Auzu.com. Jika ini terus berlanjut, jejak terakhir akal sehat yang dikatakan Murong Yi akan terkoyak, sepenuhnya menjadi binatang buas yang hanya melampiaskan binatang buas dan hasrat. Heran, bunuh aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Aku tidak akan pernah menghina atau mempermalukan diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah jatuh ke dalam reputasi ayahku. Pada saat ini, Murong Yi menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang hebat membuatnya langsung terbangun, lalu dia berteriak. Baru saat itulah Murong Yu menyadari bahwa seluruh basis kultivasi tubuh Murong Yi telah dipenjara. Dia seharusnya ditangkap di musim semi. Obat, kehilangan akal sehat. Gengsi ayahmu, Xuan Yue mencibir, di tanganku, tidak peduli siapa kamu hanya bisa menjadi wajahku atau langsung dibunuh. Wah, kekuatanmu yang rendah, seharusnya aku menyukainya. Senang sekali. Xuan Yue mencibir, masih menggosok Murong Yi dengan tubuhnya, menggodanya dengan sangat keras. Pada saat ini, jika dia menggunakan kata-kata yang kuat, Murong Yi tidak bisa menahan sama sekali dan akan tenggelam dalam sekejap. Tetapi gadis iblis itu tampaknya tidak ingin mengambil inisiatif, dia hanya menggoda Murong Yi, dan tampaknya dia ingin orang yang keras kepala seperti Murong Yi berubah dari enggan menjadi mengambil inisiatif. Meskipun dia memiliki banyak wajah, dia tetap menyukai pria yang berinisiatif kepadanya saat melakukan itu. Tatapan mata Murong Yu tampak bingung tetapi penuh dengan kasih sayang. Tatapan mata yang penuh nafsu. Kewarasannya memudar dengan cepat, dan jika ini terus berlanjut, itu pasti akan hilang sepenuhnya dalam waktu dekat. Murong Yu, yang bersembunyi di kehampaan, menghela napas lega. Penampilan Murong Yi membuatnya sangat puas, bahkan dalam situasi ini, dia masih menjaga hatinya. Segera, dia melangkah maju, dan dengan lambaian tangannya yang besar, Murong Yi dikumpulkan ke dalam dunia Hetu Luoshu. Kemudian dia juga memasuki dunia Hetu Luoshu. Xuan Yue, yang sedang mengusap-usap dada Murong Yi dengan kasar, tiba-tiba menyadari bahwa Murong Yi di depannya tiba-tiba menghilang. Dia terkejut dan berseru. Bagaimana seseorang bisa menghilang dengan baik? Kecuali dia akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan tak terlihat atau berteleportasi. Tetapi yang dapat dijamin Xuan Yue adalah bahwa bahkan jika Murong Yi benar-benar tidak terlihat dan berteleportasi, dia tidak akan menghilang begitu saja. Karena kekuatan Murong Yi telah disegel. Dengan kata lain, Murong Yi diselamatkan. Menyelamatkan seseorang tepat di hadapanku, dan diam-diam. Bahkan orang kuat di alam surga tidak dapat melakukannya, apakah itu orang kuat di alam surga? Memikirkan hal ini, kasih sayang Xuan Yue. Keinginan langsung musnah, dan hatiku semakin dingin, dan aku takut. Tetapi mengapa orang itu baru saja menyelamatkan Murong Yi? Dan bahkan tidak memperingatkan diri sendiri. Masuk akal bahwa karena pihak lain telah meninggalkan Murong Yi, orang itu adalah orang yang tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Ini benar-benar terlalu aneh, dan Xuan Yue yang aneh sangat khawatir, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Di Hetu Luoshu, Murong Yu segera memulai percepatan waktu setelah masuk. Kemudian, dia mencengkeram Murong Yi, dan kekuatan hidup mengalir ke dalam tubuh Murong Yi seperti air bah, mengalir deras dengan panik. Racun dan kekuatan tersegel di dalam tubuh Murong Yi benar-benar rentan terhadap kekuatan hidup, dan mereka benar-benar terdorong keluar dalam sekejap. Murong Yi, yang telah memulihkan kejernihannya dalam sekejap, menemukan bahwa kekuatannya telah kembali. Segera, dia berteriak tanpa melihatnya, "Penyihir, aku bertarung denganmu." Sambil berbicara, Murong Yi segera membunuh Siang Murong Yu. Namun, dalam prosesnya, ketika dia tiba-tiba melihat Murong Yu yang sedang menatapnya sambil tersenyum, dia terkejut, dan kemudian dia mengerti dalam sekejap.
Dia berteriak aneh, menutupi bagian-bagian vital pinggulnya dengan tangannya, wajahnya memerah, dan dia berdiri di tempat menatap Murong Yu dengan ekspresi malu. Ayah, Murong Yi menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Murong Yu. Ketika hal semacam ini terjadi, dia benar-benar tidak punya muka untuk melihat orang. Dan karena Murong Yu telah membawanya ke sini, itu berarti dia telah melihat semua yang ada di aula sebelumnya. Seketika, dia merasa semakin malu. Jika ada lubang di tanah, dia pasti akan masuk. Belum pakai baju. Melihat Murong Yi yang malu dan sangat malu, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Orang ini memegang bagian vital dengan tangannya. Tidakkah dia tahu bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya untuk mengubah pakaian secara langsung? Murong Yu berteriak dingin, dan Murong Yi langsung bereaksi. Segera menggunakan kekuatannya untuk mengubah pakaian di maskapai wanita Sagittarius. Namun, dia masih tidak berani menatap langsung ke arah Murong Yu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya, kata Murong Yu ringan. Ayah, aku. Murong Yi menatap Murong Yu dengan heran. Dia pikir Murong Yu akan memarahinya, tetapi dia tidak menyangka Murong Yu akan memarahinya. Sebenarnya, meskipun Murong Yu sering tidak berada di sisi mereka, dia sangat menyayangi mereka. Meskipun sedikit kasar di waktu normal, dia tidak pernah memarahi keempat Murong Yi. Ayah, gadis iblis itu bertindak tidak masuk akal, modal wajahnya dikendalikan oleh obatnya. Hanya sedikit yang dengan tulus bersedia. Ayah, mengapa Anda tidak mencoba menyingkirkan gadis iblis itu? Melihat Murong Yu, saya benar-benar tidak marah. Murong Yi segera memberanikan diri untuk berkata, dan kata-katanya menunjukkan warna kebencian yang kuat. Ketika Xuan Yue sedang gugup, sebuah sosok muncul di depannya dari udara tipis. Sebenarnya, hanya beberapa tarikan napas sebelum Su Hao meninggalkan Murong Yi. Karena waktu di Hetu Luoshu semakin cepat, tampaknya setengah hari telah berlalu, tetapi sebenarnya itu hanya beberapa tarikan napas. Itu kamu, seru Xuan Yue ketika dia melihat Murong Yu. Bagi Murong Yu, dia bahkan tidak tahu apa nama panggilan Murong Yu. Tetapi dia sudah mengenal Murong Yu. Siapa yang membuat Murong Yu hampir membunuhnya sejak awal? Apakah kamu menyelamatkan Murong Yi? Xuan Yue bertanya dengan suara berat setelah berseru. Hanya ketika dia berbicara, dia ingin menghisap mulutnya. Kekuatan Murong Yu hanya di tengah cuaca, bagaimana dia bisa menyelamatkan Murong Yi secara diam-diam? Ini tidak mungkin. Setelah Xuan Yue merasa bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh, Murong Yu berkata dengan acuh tak acuh, tepat sekali. Gadis iblis, kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan sekarang kamu dapat menghakimi dirimu sendiri. Xuan Yue terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, hanya kau menyelamatkan Murong Yi. Kau tidak berbicara dengan otakmu. Apa kau pikir kau punya kemampuan itu? Sambil berbicara, Xuan Yue berjalan perlahan ke arah Murong Yu. Dengan tubuh telanjang, dada tinggi, dan perut rata, ditambah segitiga hitam di bawah, Murong Yu harus mengakui bahwa meskipun gadis iblis ini memiliki sifat eksentrik, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang sosoknya. Dengan cara ini, cahaya yang cemerlang bersinar, dan langkahnya yang anggun, pria biasa sudah lama tidak dapat menahan nafsu mereka. Namun, Murong Yu tidak terobsesi dengan menjadi wanita. Pada saat ini, dia datang untuk membunuh Xuan Yue lebih banyak lagi, bahkan jika Xuan Yue membuat gerakan yang lebih menjengkelkan, dia acuh tak acuh. Tiba-tiba, Xuan Yue menggerakkan tangannya, dia muncul di depan Murong Yu dengan goyangan, tangannya yang besar terentang, 5 jari membentuk cakar, dan dia mencengkeram kepala Murong Yu dengan keras. Wanita ini tidak berkepala besar. Setelah Murong Yu muncul begitu saja dan berkata untuk meninggalkan Murong Yi, Xuan Yue sudah diam-diam waspada. Meskipun di permukaan dia tidak percaya pada Murong Yu, dia telah mengumpulkan kekuatan secara diam-diam, dan dia hampir membunuh Murong Yu, ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Meskipun dia berada di ranah penguasa surgawi, kemampuan Murong Yu untuk menerobos secara diam-diam menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Pada saat Xuan Yue bertindak, Su Hao menghindari teleportasi. Heran, karena kamu tidak menghakimi dirimu sendiri, maka aku akan menjadi satu-satunya yang melakukannya sendiri. Saat dia berbicara, sosok Murong Yu melintas dan menghilang lagi. Ketika dia muncul lagi, dia telah berada di belakang Xuan Yue.
Telapak tangannya seperti pisau, dan pisau telapak tangan diiris di leher Xuan Yue. Xuan Yue tercengang oleh metode sihir Murong Yu. Aku bereaksi untuk pertama kalinya, dan pukulan backhand itu mengenai telapak tangan. Puff! Seolah-olah artefak itu dipotong pada sepotong tahu. Tangan Xuan Yue langsung terputus. Namun, pisau telapak tangan Murong Yu menebas langsung ke leher Xuan Yue tanpa henti. Namun, tepat ketika dia hendak membunuh Xuan Yue dengan keras, dia berubah pikiran dalam sekejap. Dalam sekejap, pisau itu menjadi cakar di tangannya, dan leher Xuan Yue dijepit di satu tangan. Pada saat ini, hati Xuan Yue diselimuti oleh aura kematian yang sangat kuat. Xuan Yue tiba-tiba panik. Tepat ketika dia hendak berteriak minta tolong, kekuatan mengerikan langsung menyerbu ke ruang jiwanya. Di ruang jiwa Xuan Yue, hanya kilatan api yang terlihat, dan kemudian jiwa Xuan Yue langsung musnah, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Bahkan jika bisa bereaksi, jiwa Xuan Yue bukanlah lawan dari api Yin dan Yang. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang raja surgawi biasa, dan Murong Yu bisa membunuhnya dengan membalikkan tangannya. Lagi pula, bahkan para pembunuh di puncak raja surgawi terbunuh olehnya dengan satu pukulan, apalagi Xuan Yue. Alasan mengapa tubuh Xuan Yu disimpan adalah karena setelah Auzu.com membunuh jiwa Xuan Yue, Murong Yu mencengkeram leher mayat Xuan Yue, dan melangkah keluar dari aula dan melompat ke udara. Dalam sekejap, seluruh rumah tuan kota, bahkan banyak orang di luar rumah tuan kota menoleh. Murong Yu perlahan naik ke udara, tetapi tangannya yang besar menyeret mayat telanjang. Adegan ini aneh, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Bagaimana mungkin itu tidak menarik perhatian orang? Wanita itu tampaknya adalah wanita tertua. Beberapa orang di rumah tuan kota memandang Murong Yu dalam kehampaan dan berkata dengan ragu-ragu. Tetapi tidak ada yang maju. Karena mereka semua tahu orang macam apa Xuan Yu itu, cabul dan cabul, dengan banyak pria favorit. Mungkin mereka sedang bermain game sekarang. Xuan Yu, nona tertua di rumah tuan kota Xuanxing, pada dasarnya bermoral bejat dan suka berfoya-foya. Aku yakin semua orang tahu tentang ini. Berdiri di kehampaan, Murong Yu tiba-tiba berteriak, suaranya yang besar seperti air bah. Dengan tubuhnya sebagai pusat, dia menyapu ke segala arah, langsung menutupi seluruh kota bintang mendalam, dan itu bergema di telinga semua orang. Aku juga tahu bahwa karena status Xuan Yu, banyak orang di kota Xuanxing membencinya tak tertandingi, dan banyak orang ingin dia mati. Tetapi karena statusnya, dia tidak berani berbicara. Petik 2. Karena itu, aku akan melakukannya untukmu hari ini dan membunuh Xuan Yue dengan tanganku sendiri. Sambil berbicara, Murong Yu melempar Xuan Yue dari tangannya. Namun, selama proses ini, ia juga menggunakan kekuatan ilahinya untuk membuat bayangan sepotong pakaian di permukaan tubuh Xuan Yue. Meskipun Xuan Yue bukan orang jahat, setelah ia meninggal, Murong Yu tidak ingin terlalu menghinanya. Tiba-tiba, pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat dan mendarat di tubuh Xuan Yue. Itu benar-benar Xuan Yue. Bagi Xuan Yue, seluruh kota Xuanxing sangat familiar. Segera mereka memastikan bahwa orang yang meninggal itu memang Xuan Yue. Benar-benar nona, orang-orang di istana tuan kota tercengang saat ini. Bunuh anak itu. Seketika, semua orang bereaksi, meraung ke udara. Bukannya mereka setia kepada Xuan Yue, sebaliknya, bahkan kebanyakan orang di istana tuan kota tidak dapat memahami Xuan Yue. Namun karena identitas Xuan Yue, jika mereka tidak melakukan apapun saat ini, begitu Xuanxing menemukan mereka, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, satu persatu menyerang Murong Yu dengan aura pembunuh. Namun, seseorang lebih cepat darinya. Tiba-tiba sesosok tubuh melesat keluar dari rumah penguasa kota, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke sisi mayat Xuan Yue, lalu dengan lambaian tangannya yang besar, dia langsung memeluk mayat Xuan Yue dalam pelukannya. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan terpancar dari orang ini, mencekik ke arah Murong Yu seperti lautan badai. Kau membunuh Yue-erku. Mata Xuanxing merah padam dan wajahnya keras kepala. Dia menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, niat membunuh, dan niat membunuh. Xuan Yue adalah putri satu-satunya, karena setelah kematian istrinya, dia mencurahkan seluruh hati dan energinya pada Xuan Yue, sangat licik.
Bahkan dapat dikatakan bahwa Xuan Yue tidak akan menanyakan alasan atas apa yang diinginkannya, tetapi memilih untuk memenuhi keinginannya. Terlepas dari apakah Xuan Yue adalah seorang pembunuh atau wajahnya, dia tidak akan ikut campur sama sekali, tetapi akan menuruti perilakunya yang tidak senonoh dan sembrono. Saya harus mengatakan bahwa Xuan Yu memiliki hari ini, dan sebagian besar alasannya adalah hasil dari persekongkolan Xuan Yu. Meskipun Xuan Yue dibunuh oleh Murong Yu hari ini, bahkan dapat dikatakan bahwa dia mati di tangan Xuan Xing. Jika bukan karena Xuan Xing yang bersekongkol dengan Xuan Yue, apakah Xuan Yue akan mati hari ini? Jika Xuan Yue tidak menangkap Murong Yi, bagaimana mungkin Murong Yu membunuhnya? Xuan Xing, Xuan Yue mati di tanganku, tetapi dia benar-benar mati di tanganmu. Dan kamu menuruti omong kosong putrimu dan menyakiti alam dewa, dan kamu pantas mati. Sudah waktunya bagimu untuk mundur dari posisi penguasa kota-kota Xuan Xing. Sialan kamu, teriak Murong Yu lagi. Hahaha, Xuan Xing tertawa terbahak-bahak, auranya sangat keras, dan niat membunuh yang mengerikan berubah menjadi substansi, mencekik Murong Yu seperti senjata dewa. Baiklah, aku ingin melihat seberapa brengseknya aku. Sambil berbicara, dia menggoyangkan tubuhnya sebelum berlari ke arah Murong Yu. Melihat pembantaian Xuan Xing, Murong Yu berdiri tak bergerak. Dia hanya meraih jiwa pemburu dari ladang kemaluan, dan mengarahkan tombaknya ke bintang yang dalam. Kau bukan lawanku, kata Murong Yu ringan. Xuan Xing sangat marah, mengulurkan tangannya yang besar, meledak ke langit, meledakkan kehampaan dengan satu pukulan, dan menghantam ke arah Murong Yu dengan aura kehancuran yang mengerikan. Pada saat ini, seluruh kota bintang yang mendalam diselimuti oleh napas yang mengerikan. Aura yang ganas itu mengejutkan dunia, dan seluruh kota bintang yang mendalam bergetar hebat di bawah aura yang mengerikan ini, dan ekspresi semua orang berubah. Adegan ini bahkan lebih mengerikan daripada terakhir kali binatang naga menyerang kota. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik keluarga yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, melayang di atas keluarga. Begitu mereka menemukan bahwa ada akibat yang kuat dibombardir, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melawan dan menghindari kerusakan pada keluarga. Wajah Murong Yu tegas, dan pada saat ini ketiga kekuatan dewa meledak. Gemuruh, aura di tubuh Murong Yu mulai bergejolak seperti lautan badai, naik dengan mantap, dan setelah beberapa saat, ia menerobos ranah Raja Surgawi dan mencapai tahap akhir Raja Surgawi dalam satu gerakan. Pada akhirnya, ia berhenti di puncak tahap akhir Tianjun. Meskipun kekuatan tiga dewa itu dahsyat, mereka tidak dapat menaikkan kekuatan Murong Yu ke ranah Raja Surga. Namun, ini pun sudah cukup. Kekuatan dahsyat itu melonjak keluar dari lengannya dengan panik, mengalir ke pemburu jiwa. Tiba-tiba, pemburu jiwa itu mengeluarkan semburan cahaya hitam yang kuat. Napas mengerikan terpancar dari senjata itu seperti garis air. Saya melihat bahwa kekosongan di sekitar Huncai mulai hancur berkeping-keping, dan berlalu dengan cepat ke segala arah seperti riak. Runtuhnya hamparan kekosongan yang luas. Paksaan yang mengerikan itu bahkan membanjiri napas Xuan Xing dalam satu gerakan, mengejutkan dunia dan menekan dunia. Pada saat ini, hati seluruh kota bintang mendalam diselimuti oleh aura yang sangat kuat. Semua orang terkejut, dan semua orang menatap Murong Yu dalam kehampaan dengan ngeri. Tertawa, pada saat ini, Murong Yu menggerakkan tangannya dan menusuknya dengan satu tembakan, biasa-biasa saja. Saya melihat bahwa kehampaan itu hancur, dan ujung tombak Zhang Er langsung menahan tinju besar yang dibombardir oleh Xuan Xing. Pada saat ini, waktu tampaknya telah berhenti. Ujung tombak dan tinju itu mandek di kehampaan, tidak bergerak. Namun, dalam waktu kurang dari 1/10.000 detik, suara keras terdengar dari tempat kedua belah pihak bertabrakan. Guncangan mengerikan itu langsung meletus, dan kekosongan di dekatnya langsung musnah. Kemudian menyebar dengan cepat ke kejauhan dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan, raksasa seperti gunung raksasa Xuan Xing meledak dengan ganas. Xuan Xing mengeluarkan teriakan aneh, dan seluruh tubuhnya terguncang. Di sisi lain, Murong Yu hanya berkedip. Xuan Xing menderita kematian. Teriak Murong Yu, melangkah keluar, dan menghilang di tempat dengan teleportasi. Tertawa, sebelum sosok Murong Yu muncul, kepala pemburu jiwa menembus kekosongan,
seolah-olah menembus waktu dan ruang tertinggi dari zaman kuno, membunuh, mengejar jiwa dan membunuhnya. Xuanxing terkejut. Baru saja, tangan besarnya langsung hancur. Energi dan darah yang terkejut di tubuhnya berjatuhan. Meskipun tidak ada cedera fatal, Murong Yu hanyalah cuaca, menjatuhkan dirinya sendiri dengan satu pukulan. Ada suara gemuruh di dalam hatinya, dan sebuah kereta perang perunggu yang memancarkan aura kuat muncul dari udara tipis, megah dan membunuh, dan aura akal sehat langsung menuju ke 9 surga. Ini adalah kereta perang dengan tingkat artefak tingkat tertinggi, yang diperoleh Xuanxing secara tidak sengaja. Itu selalu dianggap sebagai pembunuh, bahkan jika itu tidak dikorbankan selama pertempuran terakhir dengan binatang naga. Pada saat ini, kereta perang perunggu itu meledak dengan aura kuno, membawa aura perang, dan pengejar jiwa ke arah Murong Yu dengan cepat berguling. Artefak terbaik, Murong Yu dalam kehampaan mencibir dalam hatinya. Kereta perang itu megah, dan jika dikorbankan terhadap orang-orang biasa, memang mungkin untuk menghancurkannya. Tetapi, pengejar jiwa adalah artefak suci. Dentuman. Dalam sekejap mata, pengejar jiwa telah menghantam kereta perang dengan keras, dan suara keras pecah dengan cahaya ilahi yang menembus 9 surga. Klik. Setelah suara keras itu, ada semburan suara pecah. Pada saat ini, di mata semua orang, yang agung, seperti kereta perang perunggu yang dihancurkan dari medan perang primordial, dengan cepat memantul seperti remasan lumpur dan berubah menjadi bola debu. Ini, semua orang melihat bahwa mata mereka akan keluar, wajah mereka penuh dengan warna yang luar biasa. Artefak itu hancur, dan pikiran Xuanxing langsung terpukul keras. Ditambah dengan kemarahan, darah menyembur keluar. Xuanxing, bunuh saja. Suara Murong Yu datar dan menyebar dari kejauhan. Namun, serangannya jelas tidak polos. Soul Chaser menembus kehampaan dan mengunci bintang misterius itu, seperti bayangan yang melekat pada bentuknya, dibunuh seperti terkena gangren tulang. Auzu.com. Artefak yang sangat indah. Xuanxing mundur dengan cepat, tetapi tidak dapat menahan diri untuk berseru. Artefak yang sangat indah. Ketika mendengar kata-kata Xuanxing, mata seluruh kota Xuanxing terfokus pada pemburu jiwa. Tidak ada kekurangan keterkejutan, keserakahan, dan ketamakan. Ternyata itu adalah artefak yang sangat indah. Jika itu bukan artefak yang sangat indah, anak ini tidak akan dapat dengan paksa mengguncang bintang misterius di alam surgawi dengan mengandalkan alam cuaca. Itu adalah rentang penuh dari dua alam. Apakah artefak yang sangat indah itu begitu mengerikan? Semua orang menyaksikan pemburu jiwa dengan mata berapi-api. Hanya saja tidak ada yang berani melakukan sesuatu. Tidakkah kalian melihat Xuanxing terkuat di kota Xuanxing dipukuli dan mundur dengan keras? Namun, jika mereka tahu bahwa pemburu jiwa bukanlah artefak yang sangat indah tetapi artefak suci, apakah mereka akan bergegas untuk membunuh Murong Yu dalam satu gerakan? Anak ini memiliki artefak yang luar biasa, dan aku sama sekali bukan lawannya. Namun, meskipun kekuatannya telah meningkat, seharusnya ada batas waktu. Sekarang dia hanya bisa menghabiskan waktu bersamanya. Selama wilayahnya turun, bahkan jika ada artefak yang luar biasa dia juga tidak bisa membuat gelombang. Xuanxing mengerang dalam hatinya, tetapi sosoknya berkedip dan bergegas menuju langit. Meskipun ketinggian mereka saat ini cukup tinggi, akibat dari kekuatan dari dua tabrakan sebelumnya masih menyebar ke kota bintang mendalam dan menghancurkan banyak bangunan. Ini adalah kota Xuanxing, dia tidak ingin menghancurkannya. Melihat Xuanxing bergegas menuju langit, Murong Yu tidak mengejar, tetapi berdiri di udara dan mencibir. Hei, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia menyimpan artefak yang sangat indah itu? Apakah dia memiliki artefak yang lebih kuat? Artefak suci. Dalam kehampaan, tangan Murong Yu berulang kali menggaruk kehampaan. Pada saat berikutnya, busur dan anak panah emas ditangkap olehnya. Busur alam semesta, anak panah yang bergetar. Sepertinya ini adalah pertama kalinya Murong Yu menggunakannya setelah ia terbang ke alam dewa. Terlebih lagi, alasan mengapa Murong Yu yakin untuk membunuh Xuanxing adalah karena busur Qiankun. Ia tahu bahwa bahkan jika ia meledakkan kekuatan tiga dewa, akan sulit untuk membunuh bintang misterius itu. Kecuali jika ia mengaktifkan kekuatan pengejaran jiwa. Namun, itu pasti akan menguras seluruh kekuatan tubuhnya.
Bahkan jika ia memiliki Hetu Luoshu dan dapat melarikan diri dengan segera, itu tidak baik untuk rencana selanjutnya. Bintang mendalam, yang terbang cepat ke langit dan ingin menghabiskan waktu bersama Murongyu, tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat di dalam hatinya. Xuanxing terkejut, menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat Murongyu tersenyum padanya sambil memegang busur dewa di bagian bawah. Xuanxing merasa aneh, tetapi napas kematian yang teramat kuat itu menjadi semakin kuat. Hati Xuanxing nyeri, dan pikiran ilahinya dengan cepat menghilang seperti lautan badai, mencoba mencari tahu siapa yang memberinya napas kematian yang begitu kuat. Tetapi pada saat ini, tertawa, cahaya keemasan dengan ganas menembus kehampaan di depannya dan melesat keluar. Begitu cahaya keemasan itu muncul, ratusan juta rambut dingin di tubuh Xuanxing langsung meledak. Napas kematian di hatiku bahkan lebih kuat. Untuk pertama kalinya, Xuanxing mengumpulkan kekuatannya yang ekstrim dan kedua tangannya di tinjunya, lalu dengan ganas menembakkan panah bergetar yang datang darinya dan menghancurkannya. Ledakan. Langit diledakkan dengan keras menjadi area seluas ratusan juta mil. Orang-orang di kota bintang mendalam baru saja melihat bintang mendalam di atas kubah langit, dan seluruh orang itu dibombardir seperti meteor, meledak ke kejauhan dengan cepat. Selama proses ini, darah menyembur liar padanya. Darah yang menyembur mengembun di kehampaan seperti sungai. Di sisi lain, panah bergetar juga dikirim oleh kekuatan yang kuat. Namun, sosoknya segera berhenti di kehampaan, lalu berubah menjadi cahaya keemasan lagi, dan menghilang ke dalam kehampaan. Tertawa, pada saat ini, Murongyu membengkokkan busurnya lagi dan menembakkan anak panah kedua. Kemudian, itu adalah anak panah ketiga. Tertawa, tertawa, tertawa. Ketiga anak panah yang mengguncang langit itu semuanya langsung menembus rintangan kehampaan, muncul di tiga arah berbeda di samping Xuanxing pada waktu yang hampir bersamaan, membentuk segitiga untuk mengelilinginya. Hidupku sudah berakhir. Aura kematian di hati Xuanxing begitu kuat hingga hampir meledakkannya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat dihindari. Ledakan, ledakan. Setelah suara keras itu, Xuanxing langsung tertusuk oleh tiga anak panah yang mengguncang langit, lalu meledak dengan hebat. Pada akhirnya, hanya satu dewa yang jatuh dari langit. Anak panah yang mengguncang yang menyelesaikan misi itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali, dan akhirnya jatuh ke tubuh Murongyu. Murongyu masih berdiri di kehampaan, diam, seolah menunggu sesuatu. Dan kota bintang mendalam di bawah kakinya pun menjadi sunyi. Penguasa kota Xuanxing sudah mati, apa artinya ini? Itu berarti kota Xuanxing akan menjadi negara tanpa pemilik. Itu berarti keluarga tertentu dapat mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan kota bintang mendalam. Namun, tidak ada yang berani bergerak sekarang, karena bintang jahat Murongyu masih melayang di atas kepala mereka. Murongyu duduk di kursi utama aula utama rumah tuan kota, tetapi tidak ada seorang pun di aula utama kecuali dia. Bahkan seluruh rumah tuan kota sekarang kosong, kecuali beberapa orang kuat yang telah mencapai alam Raja Surgawi, dan tidak ada orang lain. Wajah Murongyu menjadi suram. Sebelum dia datang ke kota bintang mendalam, dia telah memutuskan untuk membunuh ayah dan anak perempuan dari kota bintang mendalam, sehingga membawa kota bintang mendalam ke dalam tasnya. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk membunuh kedua orang tua Xuanxing, dan kemudian mengabaikan kota Xuanxing. Bagaimanapun, kota Xuanxing juga merupakan kota besar, dan pendapatan hariannya sangat tinggi. Tetapi Sekte Suci sekarang hanya memiliki sumber daya yang telah dirampok kembali oleh Murongyu. Meskipun sumber daya itu jauh lebih banyak daripada kekuatan super biasa, mereka pasti akan habis dalam jangka panjang. Selain itu, semua hal yang dirampok kembali oleh Murongyu adalah harta karun. Karena itu adalah harta karun, itu tidak dapat digunakan oleh murid biasa. Dan selama Sekte Suci mengendalikan kota bintang mendalam, maka dia memiliki harta miliknya sendiri. Namun, ketika dia membunuh ayah dan anak Xuanxing dan menyatakan dirinya sebagai penguasa kota Xuanxing, tidak ada yang mengakuinya. Inilah sebabnya mengapa seluruh aula utama rumah tuan kota kosong. Namun, orang-orang di rumah tuan kota semuanya diusir oleh Murongyu, dan hanya orang-orang kuat yang marah dan tidak ingin pergi. Mereka masih berpikir untuk membunuh Murongyu.
Mata Murongyu berkilat, dan dia mencibir dalam hatinya, semua patriark keluarga kota bintang mendalam akan datang ke rumah tuan kota untuk menyerah dalam waktu setengah jam, atau bunuh saja. Wajah Murongyu dingin, dan suara pembunuh terdengar dari rumah tuan kota, membanjiri seluruh kota Xuanxing, bergema di telinga semua orang. Hei, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi penguasa kota bintang mendalam dengan membunuh bintang mendalam. Itu benar-benar luar biasa. Haha, kita tidak akan pergi. Apakah dia masih bisa membunuh kita jika dia bisa? Meskipun dia kuat, dia hanya di alam cuaca. Kami memiliki begitu banyak raja surgawi di kota Xuanxing, dan dia pasti akan mati. Beberapa orang terus-menerus menertawakan Murongyu, terutama pasukan yang lebih besar. Bagaimana mereka bisa menyerahkan Murongyu? Ketika Xuanxing ada di sana sebelumnya, mereka akan menekan ambisi mereka untuk mendominasi kota Xuanxing. Tetapi setelah kematian Xuanxing, ambisi mereka untuk mendominasi dan memerintah kota Xuanxing dengan cepat meluas. Jika bukan karena artefak kuat milik Murongyu, mereka pasti sudah menyerbu mereka. Semua orang, kota bintang mendalam adalah milik kita. Semua orang di sini ingin menjadi penguasa kota bintang mendalam. Namun, kekuatan Murongyu tidak buruk. Dia dapat membunuh bintang mendalam di puncak Raja Surgawi. Tidak ada satu pun dari 10 keluarga teratas kita yang dapat membunuhnya sama sekali, dia. Hanya dengan menggabungkan kekuatan, dia dapat dibunuh. Bagaimana menurutmu? Para patriark dan beberapa tetua dari 10 keluarga utama di kota bintang mendalam berkumpul dan berdiskusi. Kekuatannya hanya dengan bantuan artefak di tangannya. Meskipun artefak seperti itu kuat, bagaimana dia bisa bertahan lama dengan kekuatannya? Apa maksudmu? 10 keluarga besar bersatu dan dengan cepat membunuhnya dengan momentum guntur. Kemudian kita akan berbicara tentang penguasa kota bintang mendalam. Hebat! Dalam waktu singkat, ratusan orang dari 10 keluarga teratas menuju ke rumah penguasa kota dengan cara yang perkasa. Ada pertunjukan yang bagus, 10 keluarga besar mungkin ingin membunuh Murongyu. Awalnya, Murongyu berkata bahwa hanya kepala keluarga dari setiap keluarga yang dibutuhkan untuk pergi ke rumah penguasa kota, dan orang-orang dari 10 keluarga besar bersatu dan membunuh ratusan orang. Bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti kebenarannya? Tiba-tiba, banyak sekali orang berkumpul menuju rumah penguasa kota, ingin menyaksikan kegembiraan itu. Menurutmu apakah kali ini kemenangan Murongyu atau kemenangan 10 keluarga teratas? Omong kosong. Meskipun Murongyu kuat, ada lebih dari 100 orang di 10 keluarga teratas. Semua orang tidak tahan dengan kemampuan Murongyu untuk menyerang dengan satu telapak tangan. Hei, bukankah pertanyaanku menjadi siapa di antara 10 keluarga besar ini yang dapat mengendalikan kota bintang mendalam? Tepat sekali, tidak seorang pun di 10 keluarga teratas, termasuk seluruh kota bintang mendalam, akan berpikir bahwa Murongyu pada akhirnya akan menang. Murongyu, keluar dari sini. Orang-orang dari 10 keluarga besar berdiri diam setelah tiba di ruang terbuka di depan rumah penguasa kota, dan kemudian seorang pria kuat di alam Raja Surgawi meraung ke rumah penguasa kota. Murongyu di aula utama sedikit mengernyit, dan niat membunuh itu cepat berlalu, lalu sosoknya berkedip, lalu perlahan berjalan keluar. Orang-orang di luar hanya melihat seorang pria kuat dari 10 keluarga teratas berteriak, lalu melihat Murongyu selangkah demi selangkah keluar dari kehampaan. Aku masih ingin menjadi rumah penguasa kota. Aku keluar dengan raungan dari orang-orang kita. Sungguh sia-sia. Melihat Murongyu berjalan keluar, salah satu dari 10 keluarga teratas berkata dengan jijik. Orang-orang lain juga tampak menghina. Murongyu telah berkata begitu kasar sebelumnya, tetapi dia hanya membicarakannya. Sekarang setelah mereka membunuhnya, dia pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah ini keserakahan akan hidup dan ketakutan akan kematian? Auzu.com. Apakah kalian di sini untuk menyerah? Berdiri di kehampaan, Murongyu menatap acuh tak acuh ke lebih dari 100 orang dari 10 keluarga teratas di depan pintu, dan berkata dengan ringan. Menyerah. Haha, para anggota 10 keluarga teratas tertawa keras, menatap Murongyu dengan mata seperti orang bodoh. Wah, apakah menurutmu kita di sini untuk menyerah? Wah, kamu membunuh Xuanxing, ini hal yang baik. Putrinya hanyalah sampah. Kamu akhirnya menyingkirkan momok bagi kota Xuanxing kita.
Jadi, kamu harus pergi. Kamu bukan penguasa kota Suanxing. Memenuhi syarat. Ya, keluar dari sini. Tidak jauh dari sana, murid-murid lain dari 10 keluarga teratas juga berteriak keras, sangat bersemangat. Jadi, kamu tidak di sini untuk menyerah. Apakah tidak ada keluarga di kota Suanxing yang ingin menyerah? Ekspresi Murong Yu tetap acuh tak acuh, tetapi suaranya menjadi lebih dingin. Keluar dari kota Suanxing. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Para murid dari 10 keluarga besar berteriak dengan keras. Baiklah, aku memberimu waktu setengah jam sebelumnya, tetapi waktunya belum tiba. Dalam setengah jam, jika kamu bersedia menyerah, kamu masih punya kesempatan. Kalau tidak, bunuh saja. Hahaha, semua orang tertawa, tidak ada yang mengatakan bahwa ucapan Murong Yu adalah satu hal. Namun, orang-orang dari 10 keluarga teratas belum melakukan apapun. Mereka harus menunggu setengah jam untuk melihat apa yang dilakukan Murong Yu. Waktu seperti air yang mengalir, dan setengah jam berlalu dengan cepat. Sangat disayangkan bahwa ada ribuan keluarga di kota Suanxing, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menyerah. Ini mengecewakan Murong Yu. Setengah jam telah berlalu, Murong Yu, jangan ragu untuk menggunakan cara apapun, dan kami semua akan mengikutinya. Seorang raja surgawi dari 10 keluarga teratas berkata dengan jijik. Kesempatan terakhir, apakah ada keluarga yang ingin menyerah? Tanya Murong Yu lagi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang menyerah, bahkan tidak ada yang menjawab kali ini. Jika demikian, maka kalian semua akan mati. Bunuh mereka semua untukku, tetapi semua patriark dan tetua klan kota bintang mendalam akan dibunuh, tidak ada yang tersisa. Murong Yu pertama-tama memejamkan matanya sedikit, lalu membukanya dengan tajam, dan kemudian berkata dengan tajam. Semua orang terkejut dan saling memandang, tidak tahu dengan siapa Murong Yu berbicara. Bagaimanapun, Murong Yu adalah satu-satunya dari awal hingga akhir. Tetapi segera mereka tahu dengan siapa Murong Yu berbicara. Engah, engah, engah. Sebelum suara Murong Yu jatuh, lebih dari selusin dari ratusan orang di 10 keluarga teratas telah jatuh di kepala mereka, dan jiwa mereka telah terbunuh. Ah! Dia memiliki seseorang secara rahasia. Para anggota dari 10 keluarga besar segera bereaksi, satu persatu meraung, dan kekuatan dalam tubuh meledak, dan daya tariknya membubung tinggi ke langit. Semua artefak dikorbankan oleh mereka, aura mereka membumbung tinggi ke langit, dan kekuatannya mengguncang langit, seperti medan perang, dan momentumnya mencengangkan. Namun, bahkan jika mereka meledak dengan kekuatan yang kuat, bahkan jika mereka mengorbankan semua artefak di tubuh mereka untuk menghalangi pembunuhan dari kehampaan, tetapi itu tetap tidak dapat menghentikan kematian mereka. Sama seperti memotong melon dan sayuran, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik di alam Raja Surgawi dari 10 keluarga besar terus-menerus dibombardir dan dibunuh tanpa melihat bayangan musuh. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari 100 orang tewas dan hanya 50 atau 60 orang yang tersisa. Dan jumlah kematian masih meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, di seluruh kota bintang mendalam, di antara ribuan keluarga, beberapa tetua mereka dan bahkan para leluhur tiba-tiba muncul sebagai musuh untuk membunuh mereka dengan satu pukulan. Tiba-tiba, seluruh kota Suanxing menjerit, menangis, dan mengutuk dengan marah, satu demi satu. Satu persatu, yang kuat terus-menerus dibunuh, dan kepala mereka berada di tempat yang berbeda. Pada saat ini, bakat-bakat dari keluarga-keluarga ini mengerti. Apa yang dikatakan Murong Yu bukanlah lelucon, tetapi benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Sekarang seluruh kota Suanxing dalam kekacauan. Berapa banyak orang yang ada di Murong Yu? Tidak ada yang tahu. Namun, yang mereka semua tahu adalah bahwa orang-orang Murong Yu sangat kuat, yang satu lebih kuat dari yang lain. Yang disebut pembangkit tenaga listrik seperti kepala klan dan tetua dari keluarga-keluarga di kota Suanxing sama sekali bukan musuh dari satu gerakan Murong Yu. Selain itu, semua orang menemukan bahwa orang-orang Murong Yu semuanya hitam dan bertopeng, memegang pedang panjang, mempesona, dan membunuh orang-orang tanpa terlihat. Satu persatu seperti seorang pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Kuat, pria berpakaian hitam berjalan horizontal dan horizontal, seolah-olah memasuki wilayah tak seorang pun. Pada saat-saat ini, beberapa anggota keluarga yang kuat ketakutan,
dan satu persatu, mereka naik ke udara dan terbang menuju bagian luar kota bintang mendalam. Pada saat ini, semua orang menyesalinya, mengapa tidak menyerahkan Murong Yu. Bukankah itu hanya penguasa kota? Bukankah itu sama dengan siapa penguasa kota? Bagaimanapun, bukan giliran mereka untuk duduk di posisi ini. Hanya saja tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bahkan jika mereka menyesalinya, tetapi tanpa menoleh ke belakang, Murong Yu ditakdirkan untuk tidak membiarkan mereka pergi. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah ketika mereka hendak melarikan diri dari kota bintang mendalam, mereka menemukan bahwa formasi pertahanan besar kota bintang mendalam telah dibuka, mencegah siapapun untuk masuk atau keluar. Pada saat ini, semua orang putus asa, putus asa. Benua Bintang Desolate, kota Bintang Desolate, arena pertempuran besar di tengah kota. Arena pertempuran itu sangat besar, lebih dari cukup untuk menampung 1 miliar orang. Pada saat ini, orang-orang dari 4 akademi teologi besar Hong Huang, Tian Huang, Safage, dan Da Huang telah muncul di arena pertempuran, berdiri di keempat sudut. Kecuali orang-orang dari 4 perguruan tinggi utama, seluruh alun-alun dikelilingi oleh orang lain. Lagi pula, banyak orang datang ke sini untuk melihat pertukaran antara keempat perguruan tinggi. Meskipun bagi beberapa orang kuat, memandang rendah para mahasiswa baru di alam cuaca itu benar-benar bukan hal yang baik. Tetapi mereka tidak hanya melihatnya, tetapi juga menemukan bakat-bakat di 4 perguruan tinggi utama. Menang. Selain itu, selain para mahasiswa baru, juga akan ada kompetisi di antara para mahasiswa lama dari 4 perguruan tinggi utama. Sudah 2 hari, apakah ada berita tentang Murong Yu? Xiang Xingyu berkata kepada guru di Akademi Hong Huang terdekat dengan ekspresi muram. Murong Yu telah menghilang selama 2 hari. Awalnya, mereka mengira bahwa Murong Yu sedang mundur, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa Murong Yu telah menghilang. Murong Yu adalah harapan Akademi Primordial, seseorang yang menjadi fokus pelatihan Akademi Primordial, dan kali ini dia harus bersaing dengan 3 akademi lainnya. Tidak peduli apapun alasannya, Murong Yu tidak boleh mengalami kecelakaan. Namun, yang membuat Xiang Xingyu marah adalah bahwa Murong Yu benar-benar tampak telah menguap, menghilang tanpa jejak. Bahkan dengan kemampuan Akademi Primordial, dia tidak dapat ditemukan. Murong Yu langsung diteleportasi kembali di awal. Jika Akademi Primordial dapat menemukan ini, itu akan sangat kuat. Tidak menemukan hasil, Xiang Xingyu sangat marah, dan hampir membunuh 3 akademi lainnya. Hanya 3 akademi lainnya yang dapat membunuh Murong Yu tanpa meninggalkan jejak. Mereka pernah menduga bahwa Murong Yu telah dibunuh oleh tangan hitam dari 3 akademi lainnya. Tepat ketika Xiang Xingyu hendak membunuh 3 perguruan tinggi besar, mereka akhirnya mengetahui tentang Murong Yu. Murong Yu tiba-tiba terburu-buru, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Xiang Xingyu yang khawatir secara pribadi mendatangi Fan Tong, Lan Ker, dan yang lainnya. Hanya saja Fan Tong juga tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu bagaimana Murong Yu menghilang atau kemana dia pergi. Bahkan Akademi Hong Huang dan Fan Tong tidak menyadari bahwa Murong Yu telah menggunakan susunan teleportasi. Mereka tidak tahu bahwa Murong Yu dapat berteleportasi secara langsung. Kecuali Fan Tong, Lan Ker telah diteleportasi, tetapi dia masih tidak tahu. Dan Fan Tong tidak akan memberitahu rahasia yang dapat ditransmisikan oleh Hetu Luoshu. Pada akhirnya, mereka hanya mengerahkan kekuatan dalam kesulitan, tetapi menanyakan tentang Murong Yu. Hanya saja tidak ada berita dari Murong Yu dalam 2 hari terakhir. Faktanya, Akademi Hong Huang dan Fan Tong hanya menyelidiki berita tentang benua primordial dan benua Yuan Huang. Hanya saja, Murong Yu sekarang berada di benua alam mimpi, yang tidak mereka ketahui, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi pada Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun mereka kuat, mereka masih agak tergesa-gesa dalam 2 hari, lagi pula, tidak ada petunjuk. Namun, entah bagaimana itu juga membuat Xiang Xingyu tahu bahwa hilangnya Murong Yu tidak disebabkan oleh 3 akademi besar. Kalau tidak, menurut karakternya, dia pasti akan membuat keributan besar. Lao Xiang, ini akan menjadi ujian dalam 1 jam. Murong Yu belum kembali. Dia memiliki tempat ini. Seorang guru berjalan mendekat dan bertanya dengan suara yang dalam. Auzu.com menatap tajam ke arah guru Xingyu,
dan berkata dengan sedikit kesal, tempat itu akan dipesan dan diatur untuk dimainkan di akhir. Tapi, apa masalahnya? Wajah Xiang Xingyu muram, dan hatinya sangat tidak senang dan kesal. Tidak lagi, guru itu terkejut, lalu pergi. Segera setelah itu, kompetisi mahasiswa baru dari 4 perguruan tinggi besar secara resmi dimulai. Sebanyak 400 mahasiswa baru dari 4 perguruan tinggi saling bertanding. Kali ini, kompetisinya tidak seperti pertarungan jarak dekat di Akademi Primordial, tetapi pemilihan acak dan pertarungan satu sama lain. Dengan kata lain, di atas ring, lawan Anda mungkin salah satu dari 400 orang. Peluang bertarung di akademinya sendiri juga sangat tinggi. Namun, keempat perguruan tinggi semuanya memiliki tempat yang dipesan. Tempat ini bisa siapa saja, dan bisa dipesan sampai final. Namun, keempat perguruan tinggi biasanya mempertahankan mahasiswa baru pertama. 400 orang, 200 arena, yang 2 di antaranya kosong. Setelah undian, 198 arena mulai bertarung. Pertarungan antar alam cuaca sangat membosankan. Bahkan jika senjata ajaib dikorbankan, cahaya ilahi bersinar, dan momentumnya melonjak, tidak ada yang perlu dilihat. Ada beberapa orang yang memiliki efektivitas tempur yang luar biasa, seperti Qin Xiaowei. Ketika kekuatannya meledak, seorang siswa dari Akademi Liar yang awalnya mendesaknya untuk bertarung terlibat langsung dalam 3 gerakan. Hanya ada satu kompetisi per hari. 100 orang yang menang hari ini dapat mengikuti kompetisi hari berikutnya. Tereliminasi sepenuhnya, dan akhirnya membagi 10 besar, dan kemudian bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Pada saat yang sama dengan para mahasiswa baru Akademi Honghuang berkompetisi, di kota Xuanxing benua Dreamland. Pada saat yang sama dengan para mahasiswa baru Akademi Honghuang berkompetisi, di kota Xuanxing benua Dreamland. Pada saat ini, seluruh kota bintang mendalam masih diselimuti oleh formasi parit besar, dan tidak ada seorang pun di seluruh kota bintang mendalam yang dapat menggoyahkan formasi yang diubah oleh Hetu. Dan konsekuensi dari ini adalah bahwa para patriark seluruh kota bintang mendalam, keluarga besar dan kecil, dan beberapa tetua dibunuh oleh Murong Yu, dan tidak ada dari mereka yang tersisa. Dalam waktu kurang dari sehari, seluruh kota bintang mendalam kembali sunyi. Semua orang tercengang oleh metode berdarah Murong Yu. Sekarang Murong Yu berseru, sama sekali tidak ada yang berani menentangnya menjadi penguasa kota bintang mendalam. Semua orang tercengang oleh metode berdarah Murong Yu. Sekarang Murong Yu berseru, sama sekali tidak ada yang berani menentangnya menjadi penguasa kota bintang mendalam. Namun, bahkan jika banyak orang terbunuh, Murong Yu enggan melepaskan keluarga-keluarga itu. Saya bertengkar langsung dengan mereka. Pada akhirnya, semua rumah harta karun keluarga besar dan kecil dihancurkan oleh Murong Yu, dan tidak ada kristal dewa yang tersisa. Mengenai semua ini, orang-orang dari keluarga-keluarga itu hanya berani marah, tetapi tidak berani melawan. Mereka sangat membenci Murong Yu, dan membenci patriark dan tetua mereka bahkan lebih. Mereka sangat membenci Murong Yu, dan membenci patriark dan tetua mereka bahkan lebih. Jika bukan karena mereka, apakah mereka akan berakhir seperti sekarang ini? Jika bukan karena mereka, apakah Murong Yu akan menyerang mereka? Terutama keluarga besar dan kecil di luar 10 keluarga teratas. Awalnya, bahkan jika Xuanxing meninggal, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa kota Xuanxing. Tetapi mereka menolak untuk mengakui identitas Murong Yu. Pada akhirnya, semua keluarga besar dan kecil di kota Xuanxing langsung menjadi orang biasa. Tanpa pemeliharaan berbagai sumber daya, kemunduran keluarga-keluarga ini hanya akan terjadi cepat atau lambat. Dan begitulah, itu terjadi dikendalikan oleh Sekte Suci di kota Xuanxing. Setelah menyelesaikan kota bintang mendalam, Murong Yu dengan cepat membangun formasi teleportasi di kota bintang mendalam dan Sekte-Sekte Suci, memindahkan orang-orang dari Sekte Suci, dan mulai mengendalikan kota bintang mendalam. Adapun orang-orang berbaju hitam, setelah membunuh tokoh-tokoh inti keluarga, mereka menghilang lagi satu persatu, seolah-olah mereka tidak pernah muncul sebelumnya.